Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan media belajar flipbook. Langkah yang pertama, membuka aplikasi Canva. Memilih template yang sesuai dengan materi. Selanjutnya, buat teks yang sesuai dengan materi pada lembar pertama dan ditambahkan elemen-elemen yang mendukung. Kemudian, menduplikat lembar pertama dan diganti dengan gambar atau barcode yang akan digunakan. Selanjutnya, menduplikat lembar kerja kedua dan mengganti dengan gambar yang lain. Kemudian, download masing-masing lembar dalam bentuk PNG. Setelah itu, masuk ke aplikasi CapCut dan klik buat baru. Selanjutnya, menambahkan lembar pertama berupa teks dan tambahkan lembar kedua untuk gambar atau barcode. Kemudian, mengatur durasinya untuk lembar pertama dengan durasi 3 detik dan untuk lembar kedua dengan durasi 1 menit. Setelah itu, klik kotak kecil yang terdapat di tengah-tengah lembar 1 dan lembar 2. Memilih pada bagian geser, setelah itu klik pada pilihan balik halaman dengan durasi 0,5 detik. Selanjutnya, mengulangi langkah-langkah tersebut pada masing-masing produsen dan rantai makanan. Jika sudah selesai, klik ekspor pada bagian kanan atas. Saya akan memberikan tutorial cara membuat media pembelajaran berbasis augmented reality. Yang pertama dilakukan adalah harus membuat desain terlebih dahulu. Jadi kita harus membuka aplikasi Canva terlebih dahulu. Seperti ini, kemudian klik buat desain. Dan pilih lembar kerja A4 vertikal. Tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Setelah itu, klik pilih elemen. Kemudian yang pertama dilakukan adalah mencari background yang sesuai. Di sini saya akan mencari background dari pemandangan sebuah sawah. Pilih pada grafis dan pilih desain yang sesuai. Kemudian sesuaikan ukurannya menjadi full seperti ini, memenuhi ukuran dari desain yang akan dibuat. Setelah itu, tambahkan elemen lain seperti sebuah padi. Klik grafis, lalu pilih elemen yang akan ditambahkan dan sesuaikan ukurannya. Setelah seperti itu, tambahkan halaman kosong terlebih dahulu seperti ini. Kemudian Ctrl copy dari background yang pertama dan pastekan di sini. Setelah itu tambah lagi halaman kosong dan lakukan yang sama pada sebuah elemen padi. Tambahkan pada halaman kosong yang terakhir kali ditambahkan. Maka akan menjadi seperti ini. Setelah itu, buat juga pada halaman yang lain seperti misalnya pada rumput, pada ekosistem laut, dan sebagainya. Kemudian klik di Google Studio Assemble Word, tampilannya yang seperti ini. Kemudian create your creation, lalu pilih default editor. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian klik custom marker settings, dimana ini adalah untuk memilih background yang digunakan untuk sebuah AR. Di sini saya sudah memilih background yang kita buat tadi di aplikasi Canva. Setelah itu kemudian klik upload. Jika background sudah terupload, tampilannya akan seperti ini. Kemudian setelah itu klik tombol icon image di samping kiri. Kemudian klik import. Pilih desain. Lalu posisikan agar ukuran dan posisi sesuai dengan yang diinginkan. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan media pembelajaran PPT bergerak. Masuk ke aplikasi Canva, lalu login ke akun Anda. Setelah masuk, klik di pencarian dan mengetikkan PPT, maka akan keluar berbagai template yang tersedia. Memilih satu template yang disukai, setelah itu klik templatenya. Selanjutnya akan muncul template yang sudah dipilih. Mulailah mengisi template sesuai materi yang ingin disampaikan.
Jika sudah selesai, klik icon paling pojok kanan atau share lalu pilih download. Selanjutnya masuk ke aplikasi CapCut. Setelah masuk, klik proyek baru. Lalu pilih video yang ingin diedit. Mulailah mengedit sesuai keinginan Anda. Jika sudah selesai, klik icon paling pojok kanan ekspor. Selanjutnya masuk ke aplikasi YouTube. Setelah masuk, login akun untuk membuat channel YouTube. Lalu klik icon create dan pilih upload video. Memilih file yang ingin diupload. Isilah informasi terkait video. Jika sudah selesai, klik save, maka video sudah bisa ditonton. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan media pembelajaran EducaPlay. Masuk ke aplikasi EducaPlay, daftarkan akun Anda. Lalu klik New Game. Memilih fitur video quiz. Masukkan link video YouTube yang Anda pilih. Jika ingin membuat kuis di tengah video, klik Add Question lalu buatlah pertanyaan yang Anda inginkan. Setelah selesai, silahkan klik Information untuk memberikan judul dan pengaturan lainnya. Lalu klik Preview untuk mengecek game. Lalu klik Publish. Game sudah dapat digunakan untuk media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan materi pemanfaatan media EducaPlay dan Augmented Reality dalam pembelajaran IPAS kelas 5 materi rantai makanan dengan anggota saya Julia Kusuma dengan NIM 7123098 dan saya Anissa Nurisma NIM 7123027 absen 3 dan saya Amelia Puyuhara dengan NIM 7123035 absen 6. Oke, silakan membantu kelompok. Sesuai dengan kelompok masing-masing? Sudah. Aku bagikan dulu ya terkait kalian nanti membuat proyek. Oke, kemarin Ibu Guru sudah meminta kalian untuk membawa handphone ya, bisa dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, setelah ini Ibu akan membagikan sebuah link, bisa dibuka kalau sampai masing-masing. Peserta didik membuka link, kemudian menyimak video yang ditampilkan. Itu rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan dalam ekosistem untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Sekarang anak-anak memilih satu di antara tiga yang di depan ini. Piksu dulu, piksu dulu, piksu, piksu.
Setelah dipilih bisa dibawa kembali ke tempat duduk kelompoknya ya. Baik, Bu. Oke, kelompoknya ini silakan maju memilih sistem yang sesuai dipilihnya. Entahkan yang mana tadi pilihannya. Oke. Udah ya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kalian kan tadi sudah diberikan kertas HVS 1 lembar, terus sudah memilih ekosistem yang dipilih di depan. Ini nanti ditempelkan di pojok sini ya. HVS-nya landscape. Peserta didik menempelkan ekosistem yang dipilih di kertas HVS. Produsen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai penghasil makanan dalam suatu ekosistem. Contohnya, tumbuhan seperti rumput, jagung, dan lain sebagainya. Nah, ini dalam video tersebut ada soal. Nanti HP kalian kan sudah ada videonya. Kalian bisa menjawab soal di atas ini melalui HP masing-masing. Masing-masing kelompok perwakilan ke depan untuk men-scan yang di depan ini ya. Ayo silakan kelompok ini dan juga kelompok satunya ke depan perwakilan untuk men-scan. Sudah? Silakan kembali ke tempat duduknya dulu. Akan muncul tampilan seperti ini, lalu pilih Place It Name Room. Tekan play. Arahkan di tempat yang ingin dimunculkan sebuah AR, maka akan menjadi seperti ini. Sudah keluar scan QR-nya sama itunya AR-nya di setiap kelompok? Kalau perwakilan kelompok salah satu maju ngambil yang sesuai sama produsen yang kalian dapat. Buat ditempelin nanti di kertasnya. Jadi setiap perwakilan kalau maju sama satu, barengan aja nggak apa-apa. Silakan dibawa kembali dari tempel di kertasnya ya. Jadi gambar yang kalian ambil dari meja dulu tolong ditempel di lembar kerjanya ya. Sudah bisa diperhatikan ya. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Konsumen terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu yang satu tingkat pertama diisi dengan hewan herbivora, contohnya seperti kelinci. Yang kedua, tingkat kedua diisi dengan hewan karnivora atau omnivora, contohnya seperti singa. Sama produsen, sama sim herbivora. Ayamnya makan rumput. Ayam makan biji. Kucing makan Tikus Pilihlah konsumen 1 dan konsumen 2 yang sesuai dengan rantai makanan kelompokmu ya. Untuk konsumen tingkat pertama dan tingkat kedua sesuai rantai makanan yang diperoleh. Sudah semua anak-anak untuk konsumen 1 dan konsumen 2-nya? Jika sudah, kita lanjutkan materi untuk pengurainya. Pengurai atau dekomposer adalah organisme atau makhluk hidup pengurai sisa-sisa bangkai hewan, tumbuhan, dan bangkai makhluk hidup lainnya. Contohnya ada bakteri dan jamur. Pilihlah satu pengurai yang sesuai dengan rantai makanan kelompokmu ya. Mata panjang. Silakan ditempel dan lihat apakah sudah benar.
Kesimpulan dari materi hari ini adalah rantai makanan adalah hubungan makanan yang dimakan dalam suatu ekosistem. Semua makhluk hidup memiliki peran dalam rantai makanan. Para makhluk hidup dalam rantai makanan dapat mengikuti sebagai produsen, konsumen, maupun pemakai. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa. Udah semua? Tadi kan udah ngerjain kuisnya juga. Nah sekarang kita lihat peringkatnya. Setiap kelompok diberi waktu 2 menit untuk melihat kembali apakah rantai makanannya sudah benar atau tidak. Baik, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil proyek yang sudah kalian buat. Kelompok mana yang mau duluan? Oke, kelompok ini boleh maju duluan mempresentasikan hasil proyek. Bisa langsung dipresentasikan. Jadi hanya menjelaskan tahu turunan rantai makanannya dari produsen yaitu fitoplankton, lalu konsumen tingkat satunya adalah zooplankton, lalu konsumen tingkat duanya adalah ikan, dan bintang laut berperan sebagai pengurai. Beri tepuk tangan. Ini hasil proyek kelompok laut itu hasilnya sudah benar. Jadi jangan dari kelompok laut itu tadi sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Oke. Selanjutnya untuk kelompok hutan boleh maju depan untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Jadi di ekosistem hutan itu ada produsennya itu rumput. Nah, konsumen satunya itu adalah rusa dan konsumen keduanya itu ada harimau, dan untuk pengurainya itu jamur. Itu guru, apakah sudah benar? Baik, untuk kelompok hutan